Di sini kami akan mempresentasikan mengenai konsep etika dalam pemasaran produk teknologi. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kelompok kami yang pertama yaitu Mirza Adriana dengan NRP 44, Fajar Manghayu NRP 49, Dimas Krisna NRP 54, dan saya Amanda Septia NRP 55. Pada kali ini terdapat beberapa topik bahasan. Yang pertama yaitu pengertian etika pemasaran, konsep etika pemasaran, norma dan etika umum dalam pemasaran, norma dan etika dalam iklan, epi dalam isi iklan dan ragam iklan, dan yang terakhir yaitu contoh pelanggarannya. Pembahasan yang pertama yaitu tentang definisi etika pemasaran. Etika sendiri berasal dari bahasa Yunani yang berarti watak kesusilaan atau adat kebiasaan. Sedangkan pemasaran merupakan proses sosial bagi suatu individu atau kelompok untuk mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan mereka inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan secara bebas mempertukarkan barang dan jasa yang bernilai kepada pihak lain. Jadi dapat disimpulkan bahwa etika pemasaran merupakan ilmu tentang perilaku manusia dalam mempertukarkan atau memindahkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Selanjutnya yaitu tentang konsep etika dalam pemasaran. Menurut John R. Goodhart, terdapat 3 jenis konsep etika dalam pemasaran. Yang pertama yaitu fairness atau justice. Fairness merupakan konsep etika di mana kedua belah pihak mendapatkan keadilan, dikarenakan kedua belah pihak saling menguntungkan dan saling memberikan informasi. Yang kedua yaitu freedom. Freedom merupakan konsep etika di mana memberikan jangkauan kepada pilihan konsumen. Freedom dikatakan tidak ada jika produsen melakukan praktik manipulasi pada orang-orang yang tidak berdaya, seperti anak-anak, orang lanjut usia, dan orang-orang miskin. Yang terakhir yaitu well-being. Well-being merupakan konsep etika untuk mengevaluasi dampak sosial dari produk, periklanan, dan produk safety. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Mirza Adriana. Baik, perkenalkan nama saya Mirza Adriana dari kelompok 5. Dan saya akan melanjutkan presentasi yang telah dilakukan oleh teman saya sebelumnya yang telah membahas pengertian etika pemasaran dan konsep etika pemasaran. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini saya akan membahas norma dan etika umum dalam pemasaran, yang mana kita tahu bahwa dalam kegiatan pemasaran tidak lepas dari etika yang harus diperhatikan agar kegiatan pemasaran bisa berjalan sebagaimana mestinya, yaitu bisa berjalan dengan baik dan lancar. Pada kali ini, kelompok kami telah berdiskusi bahwa norma dan etika umum dalam pemasaran bisa dibagi ke dalam 4 macam, yaitu konteks produk, konteks harga, konteks promosi, dan terakhir yaitu konteks tempat atau distribusi. Kemudian untuk etika pemasaran dalam konteks produk ini terdapat beberapa poin yang harus diperhatikan agar produk yang dihasilkan ini agar pemasarannya tepat guna, yaitu yang pertama, produk yang dibuat itu berguna dan dibutuhkan oleh masyarakat. Maksudnya,
yaitu jadi dalam melakukan produksi itu tidak asal-asalan dan harus memperhatikan tujuan dari produksi itu sendiri untuk kepentingan masyarakat dalam beberapa sektor kehidupan. Kemudian poin yang kedua, produk yang dibuat itu harus berpotensi ekonomi atau benefit. Jadi ketika dalam kegiatan produksi menghasilkan sebuah produk yang bagus, maka berimbas pula pada keuntungan yang akan didapat dari kegiatan produksi itu sendiri. Jadi poin yang pertama dan yang kedua itu saling berkesinambungan. Kemudian poin ketiga, produk yang dibuat itu bernilai tambah tinggi. Maksudnya seperti apa? Yaitu dalam produksi itu melibatkan bahan mentah yang diolah menjadi sebuah produk yang nilainya otomatis bertambah tinggi karena mengalami proses produksi dan tidak mengalami penurunan nilai, dengan syarat yaitu menjaga kualitas dalam kegiatan produksi. Kemudian poin keempat yaitu produk yang dapat memuaskan masyarakat. Jadi dalam memasarkan produk tidak hanya mementingkan perusahaan saja atau produsen, tetapi juga mementingkan kepuasan masyarakat atau konsumen, di mana nilai kepuasan dari masyarakat atau kepuasan dari konsumen dapat dijadikan sebuah feedback untuk meningkatkan kualitas produksi. Kemudian lanjut pada etika pemasaran dalam konteks harga, di mana konteks ini tuh sangat sensitif jika dihubungkan dalam etika pemasaran. Maka dari itu, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka harus memperhatikan beberapa etika. Yang pertama, harga diukur dengan kemampuan daya beli masyarakat. Jadi, harga yang telah ditetapkan dari suatu produksi itu harus sewajarnya dengan nilai dari produk itu sendiri yang telah dikalkulasi dengan matang sesuai dengan teori dalam menentukan harga jual. Kemudian poin kedua, perusahaan mencari margin yang layak. Maksudnya seperti apa? Pada dasarnya margin laba adalah profit margin, yaitu selisih antara nilai penjualan setelah dikurangi semua biaya operasional dibagi jumlah penjualan. Jadi hal ini berkaitan dengan poin yang pertama untuk menimbang harga jual maupun keuntungan yang akan diambil agar tidak timpang. Kemudian poin ketiga, harga dibebani kos produksi yang layak. Maksudnya seperti apa? Jadi harga sebuah produk ini tidak lepas dari biaya produksi yang dihasilkan. Maka dari itu harus memperhatikan biaya produksi sesuai dengan kebutuhan sehingga harga jual pun masuk akal dan bisa diterima oleh masyarakat. Adapun etika pemasaran selanjutnya yaitu dalam konteks promosi, di mana seperti yang kita tahu bahwa promosi adalah upaya untuk memberitahukan atau menawarkan produk atau jasa dengan tujuan menarik calon konsumen untuk membeli atau mengkonsumsinya. Maka dari itu harus memperhatikan beberapa etika. Yang pertama, sebagai sarana menyampaikan informasi yang benar dan objektif. Jadi informasi yang diberikan tidak dibuat-buat, harus sesuai apa adanya. Kemudian poin kedua, sebagai sarana untuk membangun image positif. Jadi dalam promosi harus memperhatikan kejujuran dan orisinalitas yang akan berdampak pada image positif yang dibangun. Kemudian poin ketiga, tidak ada unsur memanipulasi atau memberdaya konsumen. Jadi tidak ada unsur hoax dalam konteks promosi yang bisa merugikan konsumen. Kemudian poin 4, selalu berpedoman pada prinsip kejujuran. Jadi pada dasarnya kejujuran itu di atas segalanya, sehingga ketika produsen itu jujur, ketika dalam pemasaran itu jujur, maka konsumen juga akan menaruh kepercayaan. Kemudian yang poin kelima, tidak mengecewakan konsumen. Jadi dalam promosi itu tidak boleh mengandung kebohongan yang dapat menimbulkan ketidakpercayaan dari konsumen yang dapat berdampak buruk dalam kegiatan pemasaran tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu etika pemasaran dalam konteks tempat atau distribusi. Juga harus memperhatikan beberapa etika yang harus dipatuhi. Yang pertama, barang dijamin keamanan dan keutuhan.
Jadi dalam pendistribusian barang ke konsumen harus memperhatikan keamanan dan keutuhan produk untuk mendapatkan kepercayaan dari konsumen, karena pada dasarnya sifat trust atau kepercayaan dari konsumen itu sangat mahal harganya. Kemudian poin kedua, konsumen mendapat pelayanan cepat dan tepat. Dalam kehidupan sekarang, proses yang cepat dan tepat itu sangat dibutuhkan oleh konsumen. Maka dalam pendistribusian produk juga harus mengimbanginya dengan tetap memperhatikan kualitas produk itu sendiri. Baik, sekian penjelasan saya mengenai norma dan etika dalam pemasaran yang terbagi menjadi 4 macam yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian untuk pembahasan berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Maka dari itu sekian dari saya dan terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Nusantoro. Di sini saya akan menjelaskan tentang norma dan etika pemasaran dalam bentuk iklan. Jadi di sini ada tiga prinsip tentang prinsip-prinsip etis dalam iklan. Yang pertama, iklan tidak boleh menyampaikan informasi yang palsu yang maksud memperdaya konsumen. Yang kedua adalah iklan wajib menyampaikan semua informasi tentang produk yang diiklankan. Dan yang ketiga, iklan tidak boleh mengarah pada pemaksaan ataupun tindakan yang bertentangan dengan moralitas. Jadi pada sebuah iklan itu harus menyampaikan informasi yang benar tentang barang yang sedang diiklankan ataupun jasa yang sedang diiklankan, serta informasi pada barang ataupun jasa tersebut harus disampaikan dengan sesungguh-sungguhnya, sebenar-benarnya, seperti itu. Jadi apabila iklan tersebut ataupun barang tersebut tidak menyatakan bahan A, maka iklan tidak boleh menyampaikan bahwa si barang ini menginclude dari bahan A, seperti itu. Kemudian etika perikanan di Indonesia. Jadi di Indonesia sendiri ada yang namanya EPI, yaitu Etika Pariwara Indonesia. EPI merupakan, bisa dibilang, suatu kitab bagi para pemain perikanan yang ada di Indonesia. Dan pada EPI tersebut ada dua tata, yaitu ada tata krama dan tata cara. Pada tata krama sendiri itu terdapat 4 kategori lagi: tata krama isi iklan, kemudian raga iklan, pemeran iklan, dan wahana iklan. Sedangkan untuk tata cara sendiri, pada EPI terdapat 3 asas umum, yaitu yang pertama jujur, benar, dan bertanggung jawab. Kemudian ada bersaing secara sehat, dan yang ketiga melindungi dan menghargai khalayak dan tidak merendahkan agama, budaya, negara, dan golongan, serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Untuk tata krama sendiri akan disampaikan pada selesainya apa saja yang ada di isi iklan dan iklan dan sebagainya. Kemudian untuk asas sendiri, kita tahu bahwa memang perikanan Indonesia itu jika memang tidak diatur, maka akan terjadi persaingan yang tidak sehat. Maka dari itu dalam EPI ada 3 prinsip dasar tersebut, yaitu jujur, benar, dan bertanggung jawab. Kemudian bersaing secara sehat, dan yang kedua melindungi dan menghargai khalayak, seperti itu. Kemudian EPI dalam isi iklan dan rekam iklan. Yang pertama seperti yang tadi, bahwa ada tata krama, dan tata krama ini mengikut yaitu isi iklan. Pada isi iklan sendiri itu ada banyak. Pada isi iklan ada, pada EPI sendiri ada 28 isi iklan yang diatur oleh EPI. Nah, dan kami akan menyampaikan beberapa isi iklan yang ada pada EPI tersebut. Jadi yang pertama ada hak cipta, kemudian ada bahasa, kemudian tanda asteris, garansi, kesaksian, perbandingan istilah ilmiah dan statistik, kemudian konsumen atau testimoni. Saya akan menjelaskan beberapa saja, tidak semuanya. Jadi untuk bahasa sendiri pada EPI iklan harus disajikan dalam bahasa yang mudah dipahami oleh khalayak yang dituju. Kemudian iklan
tidak boleh menggunakan kata-kata superlatif seperti paling ataupun ter dan nomor satu seperti itu, kecuali disertai dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi pada intinya penggunaan seperti kata-kata superlatif seperti paling, kemudian ter, kemudian nomor satu itu memang itu boleh digunakan asalkan disertai dengan bukti yang jelas. Kalau memang tidak punya bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, maka pada EPI penggunaan kata-kata superlatif tersebut tidak diperbolehkan, seperti itu. Kemudian ada tanda asteris. Tanda asteris itu harus diikuti dengan penjelasan dari tanda asteris tersebut, atau bisa saya sampaikan bahwa tanda asteris harus diikuti dengan pencantumannya itu harus memiliki penjelasan. Tanda ini biasanya kita temukan pada yang paling umum itu ada di iklan-iklan operator ya, bagaimana ketika ada promo seperti bicara Rp1 per detik, itu kan pasti ada tanda asteris. Nah, tanda asteris ini fungsinya untuk menjelaskan bahwa nilai Rp1 per detik itu memiliki ketentuan sendiri gitu. Jadi memang tidak selamanya bakal Rp1 per detik, atau mungkin bisa dalam kurun waktu 60 menit pertama itu berlaku Rp1 per detik, seperti itu. Kemudian ada garansi. Garansi ini dasar jaminannya harus dapat dipertanggungjawabkan. Jadi contoh ketika ada garansi 3 tahun, jadi memang harus ada pertanggungjawaban ketika barang yang kita beli itu dalam waktu kurun 3 tahun itu mengalami kerusakan. Jadi dalam 3 tahun kita memiliki garansi ketika barang yang kita pakai itu rusak, atau maka kita dapat mendapatkan ganti dari barang tersebut, seperti itu. Kemudian ada istilah ilmiah dan statistik. Jadi pada iklan itu tidak diperbolehkan menyalahgunakan istilah-istilah ilmiah dan statistik untuk menyesatkan khalayak. Jadi kita tidak diperbolehkan untuk menggunakan istilah-istilah ilmiah dan statistik yang berbeda dari arti sebenarnya, seperti itu. Selanjutnya untuk ragam iklan akan disampaikan oleh Dimas Krisna. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Krisna. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika periklanan Indonesia dalam isi iklan dan ragam iklan. Jadi yang pertama di sini adalah alat kesehatan, di mana ketika kita mengomongkan dengan alat kesehatan, sebuah etika dalam periklanan di Indonesia, alat kesehatan ini tidak boleh misalnya menjamin masyarakat menjamin obat ini bisa menyembuhkan secara mutlak. Jadi secara etika untuk alat kesehatan misalnya harus diberikan keterangan bahwa obat ini hanya bisa membantu, bukan memberikan kesehatan secara mutlak. Kemudian ada alat dan fasilitas kebugaran atau perampingan. Di sini juga ketika kita membuat iklan dalam alat dan fasilitas kebugaran atau perampingan, di sini dalam etikanya kita itu tidak boleh seperti menjanjikan hal-hal yang baik, seperti ketika kita menggunakan barbel atau alat fitness, itu kita dijanjikan oleh hal-hal yang badan yang bagus atau tidak ada efek samping, dan yang membuat orang-orang itu berangan-angan tinggi terhadap alat dan fasilitas tersebut. Padahal yang seperti kita tahu, alat fitness itu kan juga memiliki efek samping ketika memang tidak dilakukan dengan baik, dan juga tidak akan menghasilkan sesuatu yang sesuai harapan ketika memang alat itu tidak digunakan secara rutin. Jadi etikanya di sini kita harus memberikan penjelasan kalau hasil-hasil dari alat fitness tersebut itu bisa menghasilkan sesuatu yang baik sesuai dengan harapan ketika memang kita menggunakannya dengan cara yang tepat. Kemudian ada produk-produk terbatas. Produk-produk terbatas ini misalnya adalah rokok dan mohon maaf itu alat kontrasepsi. Jadi di sini etikanya karena karena produk ini itu dipasarkan kepada
masyarakat dengan golongan tertentu, yang saya maksud adalah golongan dewasa, maka di sini kita tidak boleh mengiklankan atau memasarkan produk kita secara luas sehingga semua kalangan masyarakat bisa melihatnya. Jadi contoh saja ketika kita memasarkan produk seperti rokok, itu kita hanya menjual atau memasarkan kepada orang-orang yang dewasa. Dan kemudian untuk alat kontrasepsi itu biasanya juga ketika iklan di TV maupun juga rokok ini juga sama, ketika muncul di TV itu jam-jamnya itu tidak boleh jam-jam yang dimana anak-anak atau kalangan-kalangan yang tidak boleh menggunakan produk itu bisa melihat produknya atau bisa melihat tayangan iklannya. Jadi misalkan ketika kita memasarkan rokok atau alat kontrasepsi itu di jam malam, ketika memang jam 12, jam 11, jam 1 malam, itu ketika memang hanya orang-orang dewasa yang masih stay melihat televisi ataupun radio. Jadi itu boleh. Untuk kemudian itu iklan multiproduk, di mana iklan multiproduk ini dimaksudkan ada beberapa produk yang diiklankan secara bersamaan. Untuk etikanya itu dalam etika periklanan, iklan produk ini tidak boleh menjadi satu iklan, di mana misalkan satu slogan ataupun jadi harus beda-beda gitu. Misalkan kita di sini ada beberapa iklan, jadi beberapa produk atau beberapa barang, jadi barang ini harus mempunyai etikanya sendiri, barang dua harus mempunyai etika sendiri, dan barang ketiga itu harus punya etika yang sendiri. Jadi tidak boleh diseragamkan menjadi satu, karena barang-barang atau produk-produk tersebut itu memiliki kriteria yang berbeda-beda. Untuk slide selanjutnya yaitu contoh pelanggaran etika pemasaran teknologi. Di sini kita akan memutar iklan dari XL dan juga AS, di mana menurut kami di sini sangat melanggar batas dari etika periklanan. Jadi kita lihat dulu iklan dari XL yang pertama. Oke, nanti ngomongnya Om Sule ganteng. Gimana Im? Om Sule ganteng kan? Ini Im, mau nggak? Nah, sekarang gimana? Om Sule ganteng kan? Dari pertama, Om Sule itu jelek. Dari pertama, kalau Rp25 XL, murahnya beneran. Bilangin kakak Tiannya lagi tidur. Tadi kata kakak Tiannya lagi tidur. Kakak Tiannya lagi melototin Aim nih. Aim akrab banget nelfonnya. Emang Aim akrab banget sama kakak ini. Seakrab Baim, seakrab XL. Beneran murahnya Rp25 dari menit pertama. Jadi iklan tersebut menampilkan bahwa Baim itu anak kecil yang selalu jujur kepada orang-orang di sekitarnya. Bahkan ketika Baim disuruh bohong pun itu Baim tidak bisa melakukan kebohongan. Jadi iklan XL di sini menceritakan bahwa XL itu jujur sesuai dengan Baim. Mari kita bandingkan dengan iklan AS di momen yang sama, yaitu juga bintangnya sama, yaitu bintang iklannya sama, yaitu Sule. Namun di sini tidak ada Baim. Mari kita dengarkan video iklan dari AS. Tenang. Pokoknya saya sudah tobat. Ternyata kartu AS yang paling murah langsung dari menit pertama. Pagi, siang, malam, nggak ribet, nggak ada batas-batasin. Oke. Paling murah, ya kartu AS. Saya kapok dibohongin sama anak kecil. Nah, dari video tersebut sudah terlihat bahwa kata-kata pertama Sule itu menjelaskan bahwa dia tobat dari sesuatu hal yang tidak ia ungkapkan, tapi diikuti dengan kata-kata sekarang saya tobat dan yang benar adalah AS yang paling murah. Jadi di sini ada melanggar batas untuk
menghina produk yang lain, karena di sini meskipun sindirannya tidak terlalu terlihat, tapi di sini secara implisit itu terlihat bahwa memang si Sule itu sedang menyindir operator yang dulu dia iklani. Dan yang terakhir, ketika Sule mengatakan bahwa dia kapok dibohongi anak kecil, itu menunjukkan bahwa Sule waktu ketika mengiklankan XL itu Sule tidak melakukan tindakan yang jujur dan dia kapok dibohongi oleh anak kecil. Menurutnya di sini secara implisit menggambarkan bahwa XL itu bohong, bahwa XL itu secara iklannya itu lebih murah. Jadi di sini terjadi pelanggaran etika di mana dari iklan AS itu salah menyindir iklan XL yang sebelumnya. Untuk saat ini itu karena iklan-iklan lama. Untuk saat ini pun masih ada iklan-iklan yang saling menyindir produk lain, seperti iklan, kalau nggak salah, Smartfriend, itu yang menyindir bahwa unlimited tanpa FUP, unlimited tanpa kuota dan lain-lain. Itu tidak seperti produk yang lain. Itu memang secara etika itu lebih baik tidak diomongkan, karena lebih baik untuk memberikan nilai-nilai positif daripada kita membandingkan dengan produk-produk yang lain yang belum tentu produk tersebut lebih buruk daripada produk kita. Jadi solusinya itu dalam hal ini kita itu mengiklankan produk secara sehat. Jadi persaingannya itu secara sehat, tidak ada saling sindir menyindir. Jadi kita di sini ketika mengiklankan suatu produk atau produk kita, itu kita di sini janganlah menjelekkan produk-produk yang lain. Jadi lebih fokus kepada apa sih kelebihan produk kita, apa sih produk-produk kita yang bisa mengambil hati dari masyarakat. Jadi ketika mengiklankan produk jangan hanya fokus kepada kebaikan juga atau menjelekkan, tapi fokuslah kepada pasar dari produk tersebut. Jadi ambillah pasar yang memang sesuai dengan rencana. Jadi jangan hanya membaguskan produk sehingga lupa untuk memasarkan bahwa pasaran dari produk kita itu seharusnya ke konsumen A, tapi kita malah merambah ke seluruh konsumen. Itu memang baik, tapi secara feedback konsumen A yang sesuai dengan pasar yang kita inginkan itu malah tidak terambil dengan atau tidak teriklankan dengan baik. Jadi itu, kemudian ini referensi dari kami. Sekian dari kami, presentasi dari kelompok 7 tentang etika periklanan di Indonesia. Terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.